Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah salat maghrib dan jamaah majelis taklim di Masjid Jami' Babul Jannah, terutama DKM beserta jajarannya, segenap pengurus yayasan, para sesepuh, bini sepuh, tokoh-tokoh agama dan pemuka masyarakat, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Mari sebelum kita lanjutkan, kita awali dengan Ummul Furqan suratul Fatihah. Harapan kita semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, memberikan keberkahan, memudahkan usaha, upaya dan urusan-urusan kita, menyelamatkan kita dari segala bala, wabah, musibah, fitnah, dan memelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu, juga orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, agar dapat istiqomah berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat, dan ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Juga kita doakan saudara-saudara kita yang jauh di mata, dekat di doa, mujahidin fi Palestina, mereka yang gugur dinilai sebagai syuhada yang dijamin akan menjadi penghuni surga, sementara yang sekarang ini masih ada, mudah-mudahan diberikan oleh Allah ketetapan, kekuatan iman, terus berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menimpa mereka, mudah-mudahan ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala balasan yang setimpal. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dan saudara-saudara kita dari orang-orang zalim, orang-orang yang memang dari awal mereka tidak senang dengan ajaran yang ada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah biniyatil futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi, thumma ila hadrati jami'il awliya wa syuhada wa salihin wal aimatir rasyidin wal ulama'il amilin minal mufassirin wal muhaddithin wal mustasrihin wal musannifina minal kutubi salafiyah wal mujahidina fi sabilillah, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa ikhwanina wa akhawatina wa akhwalina wa khalatina wa masyaikhina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu min masyarikil ardi ila magharibiha syai'un lillahi lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali ba'dal imani billah at-tawaddudu ilan nas. Rawahu Tabrani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
afdalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa afdalul muhajirina man hajara ma nahallahu anhu wa afdalul jihadi man jahada nafsahu fillahi azza wa jalla. Rawahu Tabrani an Ibni Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, afdalul a'mali ba'dal imani billah at-tawaddudu ilan nas. Seutama-utama perbuatan, tindakan, amal, ya, apapun yang kita lakukan sebagai makhluk yang paling mulia di sisi Allah, tangan, kaki, ada 9 itu, kaki, tangan, kemaluan, mulut, hidung, mata, kuping, ya 7 itu yang harus kita jaga, kita pelihara. Itu seluruhnya manakala kita gerakan hendaknya mengandung ibadah, karena gerak semua anggota tubuh itu disebut amal. Jadi amal itu secara bahasa perbuatan, baik yang dilakukan oleh kaki dalam bentuk melangkah, tangan berkarya, telinga mendengar, lidah mengucap, dan seluruh anggota tubuh kita yang lain. Itu disebut amal kalau dilakukan oleh satu anggota, dan biasanya berbarengan. Kaki melangkah, tangan berbuat, mata melihat, telinga mendengar, lidah berbicara. Maka Rasul menyebutnya dengan amal, segala macam perbuatan. Dari sekian banyak perbuatan yang dilakukan oleh kita manusia, yang paling baik, yang paling utama adalah at-tawaddudu ilan nas, menanamkan rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama umat manusia. Itu ba'dal iman, ya. Afdalul a'mali ba'dal imani at-tawaddudu ilan nas. Pertama iman dulu kita tanamkan. Itu kan iman pekerjaan hati, nggak nampak, nggak kelihatan, adanya dalam hati. Walaupun nggak nampak, nggak kelihatan, tapi dampaknya akan kelihatan. Kalau hatinya ada iman, tentu lidahnya mengucapkan hal-hal yang baik. Kalau di dalam hatinya ada iman, tangannya melakukan yang baik. Kalau dalam hatinya ada iman, yang dia dengar yang baik-baik saja, yang dia lihat yang baik-baik aja. Karena ibarat pemerintahan, ini hati amirnya, raja. Apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita tergantung perintah dari hati. Nanti dari hati mulai ke otak, otak yang mencerna baik atau tidak baik. Orang yang beriman, dia akan punya pikiran yang baik. Orang yang gak beriman, segala macam. Jadi iman dulu ditanamkan. Kalau orang ngaku beriman, tapi ternyata kakinya sulit untuk melangkahkan ke masjid, ini perlu diperiksa. Imannya ada apa enggak? Tangannya selalu berbuat yang dilarang oleh Allah. Lidahnya selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang kalau dia ucapkan orang lain sakit hati.
Begitu anggota tubuh yang lainnya melakukan yang paradoks, apa namanya, yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita periksa ini, ada iman apa enggak? Oh, ada imannya, mungkin duduknya kurang pas. Ini kan lampu nyala, kita yakin ada strum. Walaupun strum nggak kelihatan, kita tahu strum ada karena lampu nyala. Strum ada, maka sound bunyi. Strum ada, AC hidup. Kalau strum ada, ternyata lampu nggak nyala, sound nggak bunyi, AC nggak hidup. Katanya ada strum, mungkin ada, tapi itu strum duduknya belum benar, berantakan, ya, acak-acakan. Bisa jadi korslet. Strum ada, tapi kok begitu? Nggak ada suara di sound, nggak ada sinar di lampu, AC nggak dingin. Strum ada tapi korslet. Mungkin orang ngaku saya beriman, tapi perbuatannya jauh dari apa yang telah digariskan oleh agama. Ini iman ada, mungkin korslet imannya, atau duduknya nggak benar. Ya, tempat duduknya iman itu di hati. Ada orang yang imannya cuma di lidah sampai di tenggorokan. Orang-orang munafik kan begitu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia yang hidup di dunia ini ada yang lidahnya mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Tapi dampak dari iman itu nggak kelihatan. Sholat enggak, ke masjid enggak, ama damai, rumahnya enggak betah, mau ribut melulu. Ini imannya cuma sampai di tenggorokan, letaknya di lidah. Jadi lidah itu memang iqrarun bil lisan. Ya, iman itu diikrarkan, diucapkan dengan lidah, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi setelah lidah mengucapkan, dibenamkan dalam hati. Nah, kalau sudah tertanam dalam hati, lalu wa amalun bil arkan, diamalkan, dibuktikan lewat anggota tubuh. Itu baru imannya duduknya benar, adanya di dalam hati. Tapi kalau ngaku beriman tapi perbuatannya nggak benar, bertentangan, berlawanan, itu imannya cuma sampai di lidah. Dan itu yang disebut dengan munafik. Ya, ngaku saja beriman. Orang-orang munafik kalau ketemu sama kita, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka kumpul sama kita nih, orang-orang yang beriman, mereka juga mengatakan kami juga beriman, sama seperti kalian. Disuruh mengucap 2 kalimat syahadat fasih. Tapi wa idza khalau ila sayatinihim, kalau mereka kembali kepada kelompok mereka, konco-konco yang memang punya misi tertentu, itu dalam ajaran Syiah namanya taqiyah. Taqiyah itu ya munafik. Dia pengen makan ayam, dia bergaul sama ayam, pakainya bulu ayam, sehingga ayam yang lain mengira itu ayam. Ya begitu temannya pada nggak ada, tinggal sendiri, itu ayam diterkam. Oh, ternyata musang berbulu ayam. Dia pengen makan domba, kambing, dia pakai bulu kambing. Lagi rame-rame kelihatannya kayak kambing, tapi begitu yang lain pada nggak ada, tinggal satu, dia lapar, diterkam temennya kambing, padahal musang, cuman bulunya bulu kambing. Begitulah manusia, taqiyah namanya. Ketika berkumpul dengan orang-orang yang beriman, wah, kalau dia bertindak, kalau dia berbuat, bahaya ini. Ya, orang beriman semua. Qalu amanna,
mereka mengatakan kami juga beriman sama dengan kalian, mengucap 2 kalimat syahadat bisa, tapi begitu yang lain gak ada, tinggal beberapa orang, dia mainkan misinya. Ini orang-orang munafik. Banyak juga orang-orang yang begitu. Ya karena itu orang-orang yang beriman di dalam hatinya tidak ada kebencian. Orang-orang yang beriman di dalam hatinya nggak ada hasud. Orang-orang yang beriman di dalam hatinya nggak ada, ya hasud itu iri ya, iri. Jadi kalau kita lagi jalan orang lain ngiri, nah kita jangan ngiri. Kalau sama-sama ngiri tabrakan. Jadi kalau orang lain ngiri kita nganan, kalau enggak tengah. Orang-orang yang beriman dia nggak suka bentrok sama saudara-saudaranya. Bertetangga selalu yang dia inginkan baik dengan tetangganya. Berteman dia ingin baik dengan temannya. Bermasyarakat kepada sesama dia baik. Sehingga Rasulullah pernah menggambarkan orang yang beriman itu sikapnya, mentalnya, inna masalal mu'mini kamathalin nahli. Sesungguhnya sifat, tabiat, kelakuan orang-orang yang beriman itu persis seperti halnya lebah. Lebah apa? Lebah itu kelakuannya idza akala thayyibatan. Lebah kalau dia mau makan yang dia makan yang baik-baik. Yang dia hisap sari bunga. Ya, nggak pernah kita lihat lebah ke tempat sampah nyari-nyari makanan di sampahan. Nggak pernah kita lihat lebah makan tahu, makan oncom, nggak pernah. Yang dia cari sari-sari bunga yang baik. Karena yang dia makan yang baik, wa idza akhraja thayyibatan. Kalau dia mengeluarkan sesuatu, yang dikeluarkan juga yang baik. Itu orang-orang yang beriman. Yang dikonsumsi yang halal. Yang didengar oleh telinganya yang baik. Yang kira-kira kalau dia dengar bisa membuat tentram di hati. Yang dia lihat yang mengandung nasihat, orang-orang yang beriman. Jadi kalau semua asupan yang ada yang baik-baik diserap, nanti yang keluar dari lidahnya yang baik, yang dilihat yang baik, yang didengar yang baik, melangkah kaki ke tempat yang baik, yang dia berkarya berbuat yang baik-baik. Itu pertama ya, apabila dia makan yang baik-baik. Dan kalau dia keluarkan sesuatu, yang dikeluarkan yang baik. Itu lebah. Jadi orang yang beriman, kalau yang dimakan baik, halal, itu tercerna dalam pikirannya, pikiran yang baik. Ini kelihatannya AC kurang dingin nih. Dia berpikir bagaimana caranya biar dingin, ganti yang baru. Ini karpet kurang nyaman, ganti. Jadi yang positif aja. Kenapa? Yang dia makan yang baik. Jadi yang keluar lewat akalnya, yang ada di otaknya, pikiran yang baik. Tapi kalau yang dimakan yang nggak baik, yang haram, pencuri, dia berhasil mencuri. Dari hasil curian dia makan, jadi darah daging. Nah, dia berpikir, kira-kira besok malam rumah siapa yang bakal kita dongkrak ini? Kira-kira mobil siapa yang bisa naik? Jadi pikirannya yang nggak baik. Kemudian wa idza waqa'a ala far'i sajarati falam taqtahu. Lebah kalau dia hinggap di dahan, walaupun dahan itu kering, nggak pernah membuat dahan jadi patah. Artinya orang-orang yang beriman dimanapun dia tinggal nggak pernah bikin masalah, nggak pernah jadi biang kerok. Karena yang dia inginkan kasih sayang, perdamaian, kebersamaan, nggak saling menyalahkan, nggak saling menjatuhkan.
Itu orang-orang yang beriman. Kayak lebah, ini dahan kering ini, dia hinggap di situ, enggak membuat dahan jadi patah. Tapi ketika lebah diganggu, nah, dia marah. Kalau lebah udah marah, itu kemana aja orang dikejar. Masuk ke kali, berenang, nyilam, ditungguin. Ini lebah. Artinya orang-orang yang beriman itu orang yang gak pernah memulai membuat masalah, orang yang tidak pernah mengawali permusuhan. Tapi ketika akidahnya diusik, agamanya diusik, kebenarannya diusik, bangkit dia. Ya, dia nggak akan membiarkan orang yang mengusik kebenaran. Itu, nah maka setelah iman tertanam, yang paling baik, yang paling afdol, tanamkan cinta dan kasih sayang. Sebagaimana Rasul, beliau ini bu'istu rahmatan lil alamin, kata beliau. Ya, itu ada konteksnya. Ma bu'istu sabbaban wala la'anan, walakin bu'istu rahmatan lil alamin. Kata Nabi, aku tidak diutus untuk melaknat orang, enggak. Walaupun kesel, enggak pernah keluar dari mulut Nabi. Biar mati, enggak ada. Ya, biar hancur, enggak ada. Saya pernah cerita bagaimana ketika beliau dakwah di Thaif, udah jalan kaki, kan dia dari Si'ib tuh, diboikot di Si'ib 3 tahun, penuh dengan penderitaan, lapar, mempertahankan hidup cuma makan daun-daunan. Padahal di Mekah paling susah daun tuh. Ya daun apaan yang enak dimakan di sana? Daun korma, rusak tenggorokan. Dakwah ke Thaif 90 kilo, kan 60 mil jaraknya tuh. Jalan kaki sampai di sono lagi capek, panas, terik, bukan disambut, disambit, dilemparin batu, berlumuran darah. Kalau model kita, udah kecewa berat itu. Ada sahabat yang ikut beliau setia benar, namanya Zaid bin Harisah, ingin coba menaungi Rasul dari serangan orang-orang Thaif, ikut hancur babak belur. Akhirnya dia menghindar ke kebun anggur. Nah, dia dapat satu orang yang beriman, namanya Adas kalau nggak salah ya. Jadi yang ngurusin kebun anggur ngelihat Rasulullah sama sahabat lagi kesusahan, kepanasan, berlumuran darah. Yang punya kebun anggur bilang, Adas, kasih dia anggur. Kasih anggur, ngobrol, akhirnya nyambung ke Nabi Musa alaihi salam. Kata Rasulullah, itu Nabi Musa saudara saya. Kata Adas, saya pengikut. Ya, saya punya kitab Taurat, ajarannya penuh dengan kebenaran. Kau siapa? Saya Muhammad bin Abdullah. Dan dia udah baca dalam Taurat, dia udah tahu dalam Injil bahwa akan ada Rasul terakhir namanya Ahmad, yang dimaksud Muhammad. Maka di Thaif, orang Thaif yang begitu banyak memusuhi Nabi, ini Adas, bahasa kita tukang kebun, ya, beriman dia, mengucap 2 kalimat syahadat. Nah waktu itu datang malaikat Jibril nawarin jasa. Ahmad, bagaimana saya hancurin aja nih? Kalau perlu gunung Uhud saya bawa ke sini, saya angkat, saya tibanin mereka. Kata Nabi, jangan Jibril, ma bu'istu sabbaban wala la'anan. Aku diutus bukan buat menghancurkan orang, aku diutus bukan buat melaknat orang lain. Lakin bu'istu rahmatan lil alamin. Akan tetapi aku diutus untuk menjadi rahmat. Rahmat itu artinya penyebar kasih sayang. Bahkan kalau ada yang bertikai, kita lerai biar damai. Kan diantara ciri orang yang bertakwa begitu, ya. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi wa rasul, fattaqullaha wa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Jadi orang-orang yang beriman itu kerjaannya melakukan islah. Ada masalah, ribut, ini merasa benar, ini merasa benar, nggak ada yang
mau disalahin, padahal kedua-duanya salah. Datang kita jangan bela salah satu, kita dudukkan masalahnya lalu kita berupaya untuk damai. Jangan sampai jadi kompor. Ya emang dari dulu saya juga gak teman sama dia, udah ayo maju aja ntar gue bantuin. Jangan, itu bukan orang yang beriman itu. Orang yang beriman melerai. Fa aslihu baina akhawaikum, perbaiki keretakan di antara kedua saudaramu. Ya salah paham, kadang-kadang gara-gara ucapan orang tersinggung ribut. Palmeriam sama apa itu Berlan sampai sekarang masih ribut, padahal masalahnya kecil, masalah ucap doang ribut antar warga. Jadi ucapan dijaga, tindakan perbuatan dijaga. Islah, kata Al-Quran, in uridu illal islah mastata'tu, yang aku inginkan dalam perjuangan, dalam kehidupan, dalam bermasyarakat, dalam menjalani tugas kita sebagai hamba Allah, tidak lain kecuali islah. Islah itu kalau ada kesalahan, kehilafan, kekurangan, ya kita perbaiki. Maka orang-orang yang tujuannya islah, ketika orang mengkritik kesalahannya, dia nggak marah. Ketika orang menjelekkan dia nggak balik menjelekkan orang lain lagi, nggak. Itu kata Al-Quran, in uridu illal islah, yang aku inginkan dalam hidup ini adalah perbaikan. Mastata'tu, sekemampuanku. Wa ma taufiqi illa lillah, urusan taufik itu kata Nabi aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ada orang ketahuan salah, kita bilangin nggak mau terima. Ini ada yang begitu ya. Nah, kita doain ya Allah berikan dia hidayah biar dia mengakui kesalahannya, memperbaiki. Maka kita ucapkan wa ma taufiqi illa lillah, urusan taufik hidayah itu kan ada dua. Ada hidayatul fitriyah, hidayah yang memang ada sejak kita lahir. Ya, bayi ketika lapar dia nangis, itu hidayah. Begitu dikasih ASI, diam. Nah, itu hidayatul fitriyah. Begitu juga halnya hewan, dia hidayah dalam bentuk insting. Kucing kalau dari kecil kita pelihara, kita rawat, nanti udah besar dia akan nurut. Bahkan apa yang membahayakan kita dia bisa berkorban. Ya saya punya tetangga dulu melihara kucing dari kecil, dikasih susu, dirawat, udah gede tuh kucing. Itu kucing lagi nyantai begini, tahu-tahu loncat. Nah, ternyata tuannya lagi nonton TV, di belakang ada ular, ya, ada ular kobra mau nyembur. Dia loncat setinggi tingginya sehingga kucingnya yang kena. Nah, itu hidayah namanya. Hidayatul fitriyah, insting. Seekor burung elang yang diajak berburu oleh tuannya, ketika tuannya haus cari air ke sana kemari nggak ada, kan ada tetesan air, dia pikir embun ini. Itu botol dari kosong sampai keisi udah mau penuh, sama elang diterjang. Awalnya kesel ini tuannya, mau ditembak. Kali lagi mau penuh, diterjang lagi. Akhirnya dia kesel mau begini, itu lari ke sana ke atas, dilihat seekor ular besar sedang menganga yang air liurnya netes. Kalau diminum sama tuannya kan bahaya, bisa. Itu elang yang dirawat bisa menyelamatkan tuannya. Itu hidayatul fitriyah. Nah, hidayatul taufik yang kedua. Ini yang kita bisa hadir ke sini nih, itu karena ada hidayah dalam bentuk taufik. Itu yang Al-Quran bilang, wa ma taufiqi illa lillah,
Urusan taufik itu urusan Allah. Keringanan kita menggerakkan kaki menuju masjid itu taufik. Keinginan kita mendengarkan tausiah itu taufik. Ya, jadi taufik hidayah. Sebenarnya sih hidayah wa taufik. Hidayah dulu kita sebut, baru taufik. Cuman kita udah jadi apa namanya? Bahasa sehari-hari, wabillahi taufik wal hidayah. Pada Allah kita berharap taufik dan hidayah. Padahal hidayah dulu baru tahu taufik. Kalau hidayah itu kan tahu, sholat itu wajib, kita tahu itu hidayah. Ngaji itu pahalanya besar, itu hidayah. I'tikaf di masjid itu baik, itu hidayah. Tapi taufik itu yang bisa menggerakkan kita ke sini. Semua orang mungkin bisa dapat hidayah, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan taufik. Dan hidayah taufik itu bukan ditunggu, tapi dijemput, diusahakan. Kan kalau kita lihat orang-orang yang pada akhirnya memeluk agama Islam, dia komitmen dengan agama, setelah dia baca buku, dia cari ini dari sekian banyak agama, mana nih yang kira-kira sesuai dengan fitrah kita manusia. Ada al-adyan namanya kan, perbandingan agama. Nasrani bisa masuk Islam, Yahudi bisa masuk Islam, agama-agama lain bisa masuk ke dalam agama Islam. Itu udah dapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang luar Islam yang mereka udah tahu Islam tapi belum masuk. Itu baru tahu, sekedar tahu, ya, belum dapat hidayah taufik. Termasuk cucunya Amaramis. Ketika dia masuk Islam, wah itu kan toko Immanuel yang ada di jalan apa namanya, Matraman sana, besar. Itu nanti bakal jadi warisan dia semua, dia tinggalin. Dia rela kehilangan kekayaan sekian, ya triliunan itu jumlahnya kalau dirupiahkan. Dia milih memeluk agama Islam karena hidayah taufik udah masuk. Ketika dibujuk untuk meninggalkan Islam, kembali ke agama lama Kristen, dia bilang, saya mau kembali ke agama saya kalau di antara sekian banyak pastor atau pendeta ada yang hafal Injil. Ya, yang hafal Quran banyak, tapi yang hafal Injil nggak ada. Sebab Injil itu hampir beberapa bulan sekali perubahan. Ya, bahkan ada dua, Old Testament perjanjian lama, The New Testament perjanjian baru. Itu jarang yang hafal itu. Karena orang pasal-pasalnya bisa berubah, kalimat-kalimatnya bisa berubah, bahasanya pun beda. Ya, dan Jawa Barat Injilnya bahasa Sunda. Di daerah Cipanas kan banyak juga tuh di sana gereja-gereja yang dapat Injil itu bahasa Sunda. Padahal kan Nabi Isa bukan orang Ciamis. Di daerah Jawa bahasa Jawa, di kita nih bahasa Indonesia, di Inggris bahasa Inggris. Makanya sulit dihafal. Kalau Quran kan semua bahasa Arab, cuma terjemahannya ya ada yang bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Indonesia. Maka dia bilang kalau ada yang hafal saja, pastor atau pendeta Injil dia hafal, dia kembali ke agama Kristen. Nah itu taufik udah masuk, hidayah udah dapat setelah melalui pembelajaran, ya, pelajari agama ini, pelajari agama ini. Memang pada hakikatnya semua agama mengajarkan kebaikan, tapi kadang-kadang ajarannya ada yang nggak sesuai dengan fitrah. Ada kejawen. Kalau sembahyang, bukan sholat bahasa dia, sembahyang itu bisa 2 jam nggak ada pengulan. Nah, itu entah apa yang dia baca itu. Ya, pokoknya manunggaling kaula Gusti, pengennya dia menyatu sama Tuhan. Nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Ini kan nggak logis. Ada yang puasa 40 hari 40 malam nggak boleh makan apa-apa kecuali air putih sama nasi putih. Ya nasi cuman sekepel,
sama air. Itu 40 hari 40 malam. Kan nggak sesuai dengan fitrah kita manusia. Nah kayak begitu-begitu tuh, kalau udah hidayah taufik masuk, insya Allah. Az-zaitun mungkin kalau kita pikirkan secara logika ada benarnya, tapi nggak sesuai dengan fitrah naluri kemanusiaan. Ya, Az-zaitun itu kan dia misinya NI, ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Nah, begitu kita akur-akurin sama syariat yang dibawa oleh Rasul, jauh. Jadi wa ma taufiqi illa lillah alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah kita serahkan. Kita punya anak disuruh sholat susah, kita punya tetangga baik banget sama kita, kita pengen kenapa nggak masuk Islam aja sih, ya. Dulu saya punya teman lagi jalan pakai motor sama dia, begitu zuhur udah anterin saya, mana yuk masjid dulu, itu kan muslim, bayang gue tungguin. Ya, lebih peka dia terhadap waktu-waktu sholat, tapi nggak dapat hidayah, nggak masuk Islam. Maka kita serahkan semua kepada Allah. Banyak orang-orang yang secara perbuatan baik melebihi baiknya seorang muslim, tapi karena hidayah taufik nggak dapat, dia nggak masuk Islam. Wa ilaihi unib, dan hanya kepada Allah kita berharap. Ya. Kita nggak bisa bilang dapat hidayah, nggak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengen banget Abu Jahal, Abu Lahab masuk Islam, karena Abu Lahab kenal betul siapa Nabi Muhammad. Waktu lahir Nabi Muhammad, Abu Lahab membebaskan budaknya, namanya Suwaibah. Maka disebut namanya Suwaibah al-Aslamiyah, Suwaibah budak yang dibebaskan, karena Abu Lahab gembira atas lahirnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku bebaskan, bahkan disuruh jadi ibu susunya. Tapi Abu Lahab menjadi penentang paling besar, musuh, ya, jadi temannya Abu Jahal. Padahal Nabi pengen dia dapat hidayah, tapi hidayah itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah bilang, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang paling kamu cintai, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Anaknya kiai, ya, jadi mu'alaf masuk Islam jadi kiai, orang tuanya tetap masih Konghucu sampai meninggal. Itu yang dialami oleh Kiai Haji Alifuddin Al-Islami. Waktu habis acara bareng halal bihalal, saya diajak ke makam ibunya di daerah Penas, ya, Kebun Nanas. Sampai di sana enggak, ya kita pengen kan bareng-bareng berdoa, kita aminin. Ternyata dia cuma manggil yang rawat kuburan emaknya. Mana yang rawat kuburan mama saya, ini keluarin duit kasih, terima kasih ya, udah Ustadz kita pulang. Lah Kiai nggak doa dulu, air matanya keluar. Itulah Kiai, ibu saya meninggal belum masuk Islam, padahal anaknya Kiai. Jadi anaknya pengen orang tuanya dapat hidayah. Nabi Ibrahim kan pengen banget Azar masuk Islam. Nabi Nuh pengen banget Kan'an putranya masuk Islam, tidak menjadi anak durhaka. Tapi begitulah sejarah mencatat, Nabi Nuh punya anak Kan'an durhaka, Nabi Ibrahim punya bapak malah produsen berhala, Nabi Muhammad punya paman Abu Jahal, Abu Lahab jadi penentang besar. Itu hidayah urusan Allah. Jadi ketika ada orang aku beriman tapi dia nggak suka menebarkan kasih sayang, yang ada permusuhan, perdebatan, merasa benar sendiri, berarti orang itu perlu kita ya sikapilah dengan baik, jangan sampai timbul permusuhan. Bab yang paling afdol setelah iman tertanam, at-tawaddudu ilan nas, menanamkan rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama. Jangan menanamkan kebencian, ya, jangan dendam.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri samsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.